Segenap warga GKJ Pekalongan yang terkasih, kami selaku Majelis GKJ Pekalongan pada kesempatan ini hendak menyampaikan informasi, yaitu undangan untuk ikut dalam sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 19 Februari di Gereja Induk, serta Minggu tanggal 26 Februari di Pepandan Comal dan juga Kaligawe. Untuk itu, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan, adalah baik jika kita mempersiapkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Dan kiranya melalui pendadaran ini, iman kita semakin disiapkan dan disegarkan oleh Tuhan Allah. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena beroleh kesempatan untuk ikut dalam sakramen perjamuan pemberian Tuhan, dan pakailah perjamuan kudus itu untuk semakin memelihara iman kami, agar kami semakin dekat kepada Allah. Kami hendak mempersiapkan diri Tuhan dengan terlebih dahulu mendengarkan sabda-Mu. Kami yakin bahwa Allah yang memampukan kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada sebuah ayat yang ditulis oleh Injil Matius, yaitu Matius 11 ayat yang ke-28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat itu menggambarkan sebuah undangan dari Tuhan Yesus agar siapapun yang datang kepadanya beroleh kelegaan. Jikalau kita mengingat perjamuan kudus, bukankah secara teologis itu adalah undangan dari Tuhan Allah yang juga akan memberikan kelegaan kepada kita, terutama kelegaan iman. Melalui makan bersama roti perjamuan, serta minum bersama anggur perjamuan, kita mengingat kembali tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan agar kita diselamatkan. Kita mengingat kembali betapa besarnya anugerah dari Tuhan Yesus. Dan bukankah dengan mengingat anugerah Allah, iman kita akan kembali disegarkan? Maka perjamuan adalah sebuah undangan yang mengundang adalah Tuhan Yesus sendiri untuk makan dan minum perjamuan bersama-sama. Jikalau kita diundang oleh Tuhan Yesus, tentu hati kita diliputi dengan suasana syukur. Kalau kita dalam kehidupan masyarakat diundang dalam sebuah perjamuan, tentu kita merasa dihargai dan dihormati. Misalnya ada orang yang punya gawe, mantu atau menikah misalnya, kemudian kita diundang dalam sebuah perjamuan pesta perayaan. Atau ada yang ulang tahun, atau ada yang merayakan berbagai macam pencapaian yang mereka miliki. Kalau kita diundang, artinya kita diakui, kita dihormati, dan kita pun akan merasa bersyukur, boleh ikut merayakan sukacita bersama dengan orang yang mengundang itu. Nah, perjamuan kudus itu yang mengundang sebenarnya bukan gereja, bukan majelis, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Gereja menyediakan tempat, menyediakan acara, menyediakan liturgi, agar pesta perjamuan itu bisa berlangsung dengan baik. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita diundang dan kemudian hadir dalam perjamuan kudus milik Tuhan? Maukah kita datang kepada Allah yang akan memberikan kelegaan kepada kita semua? Dan bukankah kita butuh kelegaan? Minimal kita semua merasa berdosa di hadapan Allah, dan di dalam Kristus kita disegarkan karena kita diampuni. Maka sikap yang tepat untuk ikut dalam perjamuan tentu bukanlah sikap jumawa merasa diri benar, baik, atau suci. Justru kita perlu merasa berdosa, tidak layak. Kita yang tidak layak ini kok iya Tuhan Allah masih mau mengundang kita. Jika demikian, bukankah kita merasa dihargai dan juga dikasihi dengan begitu luar biasa? Maka kita datang dalam perjamuan dalam suasana syukur untuk menyatakan pertobatan kita menjadi semakin dekat dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya mengundang kita semua untuk ikut dalam perjamuan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Mari mengambil saat hening,
setelah kita mendengarkan sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita menyatakan ungkapan kesanggupan kita, mari kita merenungkan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita menyadari keberadaan kita sebagai orang yang tidak selamat karena dosa, namun hanya oleh penebusan Kristus kita diselamatkan? Yang kedua, apakah kita bersedia hidup dengan penuh syukur di dalam pimpinan Roh Kudus karena kita telah menerima anugerah keselamatan itu? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia mengungkapkan syukur itu dengan cara merawat hidup dalam persekutuan, dalam kebersamaan, dalam gereja? Silahkan menjawab 3 pertanyaan itu dalam hati masing-masing dan ungkapkan jawaban panjenengan, kesanggupan panjenengan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas undangan-Mu untuk ikut dalam perjamuan kudus, sehingga kami yang tidak layak ini merasa bersyukur, merasa dihargai dan dikasihi oleh Allah. Ya Allah, kami menyadari keterbatasan kami bahkan dosa kami. Namun biarlah kami Tuhan layakkan untuk ikut dalam perjamuan kudus, sehingga iman kami akan semakin terpelihara. Biarlah perjamuan kudus menjadi alat bagi Tuhan untuk merawat persekutuan kami dan juga memelihara iman kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.